Agus, 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 Agus. Emang ya selalu ada tipe-tipe orang yang tidak boleh dibantu di dunia ini. Agus, dari kamu saya makin belajar bahwa tidak semua orang itu patut untuk dibantu. Gue bisa bilang kalau Agus ini memanfaatkan Teh-Novi gak sih? Apa omongan gue salah? Apa terlalu kejam? Karena kayaknya kalau gue jadi Teh-Novi, kalau gue ada di posisi Teh-Novi ya, gue itu bakal merasa kalau gue itu dimanfaatkan. No, bukan karena gue gak ikhlas ngebantuin ini orang. Enggak, tapi gimana ya? Ya gimana sih, lu pikir sendiri deh pakai akal sehat lu. Dibantu kumpulin donasi sampai 1,5 miliar. Tiba-tiba duitnya cepet-cepet Agus mau berobat di sana. Jangan tiba-tiba Agus kan memang dari awal dia di rumah sakit Cipto. Tiba-tiba dia sama BPJS, lu diem, lu tersinggung sama istrinya, lu omongin. Gak enak lo dikasih 1,5 miliar tapi ke BPJS. Itu kan mempermalu, membuat orang marah sama Agus. Ya kalau Agusnya digituin kan kasihan loh, dia orang buta. Kalau salah kan diluruskan, diperbaiki dikit. Tuh uang udah di kamu kok, uang di kamu Novi, uang di kamu 1,3 miliar. Lebih galakan yang waktu awal minta nangis. Sedih, aku sedih. Begitu disumbangin ditanyain, kejam dia. Serba salah. Hari ini nih kita dapat kabar dari rumah sakit, Mas Agus itu nggak datang Teh. Harusnya Mas Agus nih ada pengecekan karena harus ada operasi kelopak mata dan biayanya 100 juta. Nah itu kita udah menyiapkan ya Mas dananya, kan emang dana untuk Mas Agus, dan ini harus ditekankan lagi guys, dananya masih utuh uang Mas Agus gitu. Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel ini. Kembali kita akan berkonten reaction. Sebelum kita lanjut ke pembahasan videonya, saya doakan semoga yang nonton video ini berikan kesehatan serta dimurahkan rezekinya. Amin. Oke guys, langsung saja kita akan reaction video yang pertama. Karena yayasan itu pasti punya daftar list top priority. Top priority. Apalagi orangnya udah pakai BPJS. Dan udah terus bilang kalau dia nggak bisa di iniin lagi matanya, nggak perlu pakai donasi lagi, balikin aja uangnya. Betul, saya sependapat bahwa Mbak Novi itu adalah pengelola yayasan di mana dikatakan kepada publik bahwa itu adalah uang umat, uang masyarakat dan uang rakyat. Insya Allah dalam waktu cepat besok ketika kami, ya Bang Farhat, Bang Krisna, saya RD Lau menjadi kuasa hukum Pak Agus, maka yang akan kita lakukan adalah mengaudit dana yayasan tersebut yang patut menduga bahwa sebelumnya Bu Novi juga keluarganya terhimpit masalah, ada yang sakit. Terus saya lihat sangat glamor ya, dengan mobil Morrisnya yang mewah gitu. Nanti kita akan melihat ini sebetulnya siapa yang ikhlas, siapa yang tidak ikhlas. Dan mungkin ini petunjuk ketika terlalu mendiskreditkan seseorang yang sedang sakit. Jadi begini, orang sedang sakit itu perlunya dikelola hatinya. Apapun yang terjadi bisa diselesaikan secara internal, tidak dipublish ke publik. Sehingga kami merasa dari tim Perkasa ya, kita perlu turun tangan untuk bisa membela hak-hak hukumnya dari Pak Agus yang secara langsung kita melihat di publik bahwa beliau sangat dipermalukan, direndahkan, bahkan keluarganya diserang, martabatnya dan dipermalukan ya. Nanti kita lihat saja, mudah-mudahan ini adalah awal terungkapnya sebuah yayasan yang akan kita uji sejauh mana yayasan ini kredibel dengan undang-undang yayasan. Terima kasih. Salam Perkasa dari RD Lau. Ya guys, itu RD Lau yang mana nggak lama lagi mengatakan akan mengaudit yayasan Teh-Novi. Gimana nih komentar kalian semuanya guys ya? Jadi kita kan tahu, masyarakat juga tahu Mbak Novi punya yayasan, dan selama ini kita juga menilai dan melihat kinerja pribadi Mbak Novi itu yang menolong orang yang sakit, OGDJ, merawat anak-anak yang terlantar ya. Jadi tujuannya mulia sekali ya. Sementara orang ini ya katakanlah ingin mengaudit, tujuannya untuk apa? Kan sudah disampaikan oleh Mbak Novi bahwa dana pribadi yang digunakan untuk
menghidupi orang seperti OGDJ dan anak-anak asuhnya di situ. Ya, di sini orang ini kan membela Pak Agus. Mungkin saja ya orang ini nggak paham awal mula kejadiannya seperti apa. Jadi ya seperti ini jadinya kan guys ya. Kalau tahu asal muasal pertama seperti apa, Mas Agus yang meminta kepada Mbak Novi, kemudian diajaklah ke Bang Densu, lalu diadakan atau digalanglah donasi. Ya donasi itu khusus, di awal kan digunakan khusus untuk penyembuhan mata dulu, fokus ke situ dulu. Lantas setelah terkumpullah donasi itu, maka Mbak Novi ini kan namanya yayasan, dia bertanggung jawab gitu, ingin tahu sudah terkumpul berapa. Dan dari situlah muncul ketidakjujuran dari pihak Mas Agus dan keluarga. Oke, kita lanjutkan guys. Dia terbiasa menjaga, maksudnya di kontennya, dari branding dia juga dia terbiasa menjaga amanah itu lewat konten-kontennya gitu. Iya, tapi kan bukan kontennya dia yang buat Agus dapat sumbangan dari masyarakat kan, kontennya teman Agus kan. Iya, sama konten dia juga sih Bang, iya, cukup membantu. Jadi apa urusannya dengan Novi? Kontennya temannya Agus dari mana? Justru dari awal konten Mbak Novi itu yang mengangkat nama Agus. Lalu sama Mbak Novi dibawa ke Bang Densu, masuk podcastnya Bang Densu. Dari situlah masyarakat kenal dengan Bang Agus. Kalau nggak ada Teh Novi, tidak akan ada yang mengenal Mas Agus ini. Harusnya Bang Kamarudin ini tonton videonya sampai habis di podcast Bang Densu itu, dan podcast di videonya channel Mbak Novi. Saya pikir Novi itu perlu diperiksa, itu keterlaluan menurut saya. Apalagi sampai menarik uang sampai 1,3 ya. Kurang lebih sekitar. Nah, menurut saya itu salah dia tarik-tarik itu. Yang benar itu adalah harusnya urusan Agus gitu. Oke. Karena itu sumbangan dari masyarakat. Oke. Berhubung karena ini uang dari masyarakat, Bu Novi ini merasa tidak dilibatkan sebenarnya Bang untuk ya, soal audit. tidak dilibatkan itu urusan lain. Nah, urusan dia itu adalah apakah menggunakan security di kantor. Nah, tunggu dulu, tidak dilibatkan bagaimana? Ini kan Mbak Novi kan istilahnya donasi ini kan di bawah Mbak Novi, yayasan Mbak Novi memang langsung ke rekening pribadi Mas Agus. Tapi kan sekali lagi ini kan Mbak Novi yang menggalang dana yang dibantu dengan Bang Densu. Wajar nggak sih kalau Mbak Novi pengen tahu udah dapat berapa donasinya, nanti salah sasaran apa enggak donasinya, padahal donasinya ditujukan pertama tuh donasi untuk mata. Yaitu harus jelas di sini ya. Nah, kalau tidak menggunakan security, bagaimana keamanan Agus sampai bisa dikena siram begitu kan? Nah, tidak ada urusannya. Jadi Bu Novi itu menurut saya keterlaluan kalaupun sampai menarik dana seperti itu dari Agus. Itu tanggung jawab dia Agus itu kepada masyarakat yang menyumbang dia. Oke. Kalau dari Bang Farhad sendiri, ini kan sempat bilang ingin audit keuangan yayasan milik Novi, maksudnya jadi seperti itu. Menurut Abang kira-kira tepat nggak langkah tepat, karena pihak Agus ini? Kalau sekali audit apa namanya itu, atau sekali rilis beritanya ada 1,5 ya. Nah, itu adalah beralasan apabila kantornya si Novi itu diaudit supaya jelas kemana uangnya. Wah, ini jelas sekali Bang Kamarudin nggak paham betul kasus ini ya. Jadi sebaiknya ya dipelajari dulu kasusnya, dalami dulu baru ngomongan gitu, biar nggak salah seperti ini. Kalau salah seperti ini kan di masyarakat malah jelek jadinya. Agus. Emang ya selalu ada tipe-tipe orang yang tidak boleh dibantu di dunia ini. Agus, dari kamu saya makin belajar bahwa tidak semua orang itu patut untuk dibantu. Gue bisa bilang kalau Agus ini memanfaatkan Teh Novi gak sih? Apa omongan gue salah? Apa terlalu kejam? Karena kayaknya kalau gue jadi Teh Novi, kalau gue ada di posisi Teh Novi ya, gue itu bakal merasa kalau gue itu dimanfaatkan. No, bukan karena gue gak ikhlas ngebantuin ini orang. Enggak, tapi gimana ya? Ya gimana sih, lu pikir sendiri deh pakai akal sehat lu. Dibantu kumpulin donasi sampai 1,5 miliar. Tiba-tiba duitnya Agus, gue tahu secara hukum itu duit udah duit lu gitu. Gara-gara kan itu donasi udah jadi milik lu, ya berarti itu duit lu, terserah mau dipergunakan buat apa. Cuman permasalahannya Agus, poinnya bukan di sini Agus. Poinnya bukan permasalahan itu duit kan udah duit gue, suka-suka gue mau dipakai apa. Bukan itu Agus. Bahlul,
Gue tahu itu duitnya lu kasih ke keluarga lu buat ngebantuin keluarga lu mungkin. Tapi balik lagi Agus, bukan di situ poinnya Agus. Itu donasi buat lu pengobatan mata lu, buat lu pengobatan lu. Nangis-nangis jual cerita sedih, Agus sedih segala macem. Agus sedih, lebih sedih gue, pontang-panting jualan ini, pontang-panting kerja ini, kerja itu, belum tentu gue dapat 1,5 miliar, tau gak lo? Lu dikirimin orang baik dari Allah gitu ya, buat ngebantuin lu cari donasi, buat ngebantuin lu pengobatan gitu ya. Bukannya lu terima kasih, malah ngelaporin lu. Daripada itu duit dikasih ke lu Agus, mendingan itu duit dikasih buat dibalikin ke yang donasi-donasi, atau itu donasi disalurkan lagi untuk orang yang lebih membutuhkan daripada lu. Atau menurut gue ya Gus ya, mendingan lu ambil itu donasi ya, biar itu duit donasinya itu diatur sama Tenovi buat pengobatan mata lu. Ntar kalau ada sisanya baru dirembukin mau diapain tuh sisa duitnya. Yang penting pengobatan mata lu dulu beres, Lu mau hidup selamanya pakai perban begitu, Nggak lucu Agus, nggak lucu, lu bukan mumi, Lu bukan mumi. Untung Tenopi bisa ngadepin ODGJ. Kalau gue nggak bisa, sekalipun gue bisa, kesabaran gue juga nggak kayak Tenopi. Pakai ala-ala ngomong ya kan, mau ngambil jalur ekspres buat bisa metong duluan gitu ya kan. Ya udah. Orang kalau mau metong duluan pakai jalur ekspres itu kagak ada yang bilang-bilang. Oke, tiba-tiba ada aja tuh surat wasiat dari lu ya kan. Kagak ada orang mau metong jalur ekspres tiba-tiba ngomong gitu, gue mau metong, gue mau ini, gue nggak ada. Orang kalau mau ngambil jalur ekspres ya udah tiba-tiba metong, udah gitu say. Agus, jangan ada sama-samanya lu kayak mantan gue ya kan. Bilang aku mau metong, aku mau metong, aku mau ini, aku mau ini. Sampai sekarang orangnya masih hidup masih hidup sampai sekarang, masih napas dia. Kagak usah lu kebanyakan drama, lu laki Agus, laki. Lu kalau mau metong ya tinggal metong gitu, kagak usah bikin pengumuman, gak usah bikin announcement gitu. Cuman ya, gue ngomong nih ya, gue gak suka sama netizen yang justru mendukung perbuatan tersebut. Karena mau gimana pun perbuatan mendukung hal tersebut itu adalah perbuatan yang salah. Cuman kalau emang si Agusnya mau ngambil jalur ekspres ya udah biarin aja, tapi gak usah didukung, ya. Kalau menurut kalian si Agus ini udah jadi orang jahat, ya kalian juga jangan jadi kayak Agus, jangan jadi orang jahat juga. Kalau dia mau metong, biarin aja dia metong, kagak usah didukung, gak usah disuruh. Ntar kalau udah waktunya metong sendiri dia. Hari ini nih kita dapat kabar dari rumah sakit, Mas Agus itu nggak datang teh. Harusnya Mas Agus nih ada pengecekan karena harus ada operasi kelopak mata dan biayanya 100 juta. Nah itu kita udah menyiapkan ya Mas dananya, kan emang dana untuk Mas Agus, dan ini harus ditekankan lagi guys, dananya masih utuh uang Mas Agus gitu. Jadi makanya pas hari ini kita dapat info dia nggak datang loh, berarti dia nggak jadi operasi dong gitu. Yang ya kita harap sih dia mungkin ada halangan atau mungkin besok bisa datang gitu ya, tapi nggak ada kita konfirmasi coba juga sama rumah sakit, nggak ada konfirmasi sama rumah sakit, dan kita coba hubungi itu tidak direspons gitu kan. Apakah diangkat teleponnya ya, apakah ada larangan dari keluarga atau dari kita terserah yang penting gini Mas, niat kita kan di sini kita menjalankan sesuai dengan apa yang sudah disepakati dan ditentukan. Terkait uang yang ada di yayasan diamankan untuk pengobatan Mas Agus. Nah ini kan harusnya pengobatan Mas Agus dong, operasi kelopak matanya itu gitu. Tapi kok jadi kayak gini, malah ya seolah-olah dia nggak mau lagi menggunakan fasilitas layanan dari uang donasi ini gitu. Karena itu sih terserah mereka juga gitu kan. Kita tetap akan fasilitasi itu ya teh ya. Iya guys, baru saja informasi dari Mbak Nopi bahwa Mas Agus ini seharusnya kan ada operasi tadi ya, dan membutuhkan biaya 100 juta, tapi tidak datang ya. Malah di sini Mas Agus pilih ke RSCM tuh pakai BPJS daripada yang berbayar. Dan jadi di sini Mbak Nopi ini sudah berniat baik terus karena tahu itu uang Mas Agus. Cuman dari pihak Mas Agusnya tidak ada kabar sampai sekarang ya. Istilahnya mungkin mutung gitu ya, udah apa ya bahasanya, mutung itu kecewa mungkin sama Mbak Nopi gitu. Padahal kecewa dia bikin sendiri kan gitu. Lucu jadinya ya. Ya jadi seperti itu guys. Gimana nih komentar kalian guys tentang Mas Agus ini guys ya. Cepat-cepat Agus mau berobat di sana, jangan tiba-tiba. Agus kan memang dari awal dia di rumah sakit Cipto. Tiba-tiba dia sama BPJS, lu diem, lu tersinggung sama istrinya, lu omongin. Gak enak lo dikasih 1,5 miliar tapi ke BPJS. Itu kan membuat orang marah sama Agus. Ya kalau Agusnya digituin kan kasihan loh. Dia orang buta, kalau salah kan diluruskan, diperbaiki dikit. Tuh uang udah di kamu kok, uang di kamu Nopi, uang di kamu 1,3 miliar. Aku tuh kalau bicara begini nih marah banget saya kalau orang buta yang zolim. Orang buta itu gak akan mati kelaparan, banyak membantu. Dilepas di jalan sendiri pun masa membantu. Gak usah ada Nopi juga, dia akan hidup kok. Justru dia didatangin.
Justru kau dapat uang yayasanmu gara-gara orang buta ini. Buka aja di audit itu berapa uangnya. Jahat kalian semuanya. Semuanya bilangin nama John sama siapa nama itu? Waroka itu bilang hati-hati kamu ngomong ya. Nggak ada gunanya. Kamu terkenal hanya untuk menghujat orang buta. Yang nggak bikin simpel nih yang yayasan itu bukan Agus. Agus mah hari ini dia nggak ke rumah sakit yang mahal itu kok. Dia ke rumah sakit Cipto dan dokter-dokter rumah Cipto. Jangan diadu domba ya. Kenapa? Ya memang bukan nggak sulit. Dia dikasih uang banyak, nggak ada yang rawat. Ya, itu statement baru dari Bang Farhat ya. Di sini gimana komentar netizen semuanya? Silahkan berikan tanggapan kalian semua di kolom komentar ya tentang statement dari Bang Farhat ini. Kira-kira justru menyelesaikan masalah atau justru memperkeruh masalah? Silahkan tanggapi di kolom komentar. Ini kan malu bilangnya. Itu kan bukan uang Agus murni. Itu adalah uang masyarakat, bukan uang Agus loh. Jadi jangan bilang itu uang Agus murni. Murni itu kalau memang hasil kerja. Ini donasi, sekali lagi donasi, uang umat, sedekah. Jadi jangan dikatakan uang sedekah itu milik kita. Jangan, sedekah itu milik umat. Bang, dari uploadan abang kan abang bersedia nih membantu Novi setelah dia dilaporkan oleh Agus nih bang. Itu seperti apa sih bang? Jadi kita ini sebagai seorang advokat punya sumpah. Apabila ada suatu ketidakadilan dan kita diwajibkan dalam hal aturan hukum yaitu undang-undang, wajib menolong siapapun, bahkan orang yang dalam keadaan seperti Novi. Apalagi saya sudah mendeklar akan membantu Novi dengan cara pro bono. Artinya tidak memungut biaya 1 rupiah pun. Karena jelas si Novi ini dizolimi, gitu loh. Diputar balik faktanya, seolah-olah Novi yang melakukan suatu kriminal, perbuatan melawan hukum. Ini kan nggak benar. Tapi bang, kenapa Bang Togar ingin membela Novi gitu bang? Analisa saya adalah ada seseorang yang telah membantu kita, kok bukannya mendapatkan perlakuan terima kasih dengan sopan santun, dengan kekeluargaan, malah dia dilaporkan ke polisi. Ini yang sangat kita sayangkan. Bang Togar sendiri dari Lubuk Hati yang Dalam inginnya seperti apa sih bang? Kalau saya terkait permasalahan ini bisa diselesaikan kok secara kekeluargaan, nggak perlu menempuh hukum. Karena apa? Sesuatu ini kan awalnya baik tadi seperti saya bilang. Donasi itu kan kita amal ibadah. Kenapa amal ibadah yang harusnya kita lakukan dengan tulus, dengan hasil yang baik, malah menjadi konflik hukum? Dan sangat kita sayangkan. Carilah nanti Agus kalau bisa, ya cobalah istilahnya tanya hati nurani, apakah Agus sudah dalam kondisi sekarang tersakiti, apakah mau mengikuti proses kepada laporan polisi yang begitu sangat panjang nanti, di mana ada perjalanan yang memang Agus sendiri yang tadinya harus fokus kesehatannya malah jadi keseret-seret terkait masalah hukum, kan kasihan Agus. Terakhir yang mau abang sampaikan Bang Togar? Nah, kalau saya secara hukum, daripada kita berpolemik di jalur hukum, menang akan jadi debu, kalah akan menjadi abu, lebih bagus damai. Damai itu adalah indah. Ya guys, itu tadi merupakan tanggapan dari Bang Togar tentang permasalahan Mas Agus ini, dan dia juga dengan sukarela siap membantu Teknopi dengan gratis ya, tanpa biaya jika dibutuhkan untuk pendampingan hukum ya Mbak Novi ya, dan menyampaikan pesan-pesan untuk Mas Agus ya. Jadi seperti itu guys ya. Oke, itulah untuk informasi kali ini ya. Terus kita akan update kabar-kabar berita terbaru seputar kasus Mas Agus ini. Semoga kita doakan saja semoga segera selesai dengan baik-baik saja. Oke, sekian informasinya, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.